Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat database ya. Sebenarnya saya sudah membuat database-nya, tapi di sini saya cuman menjelaskan bagaimana cara kita itu nanti membuat sebuah database. Jadi ketika pun kita masukkan datanya, data itu bisa masuk ke database-nya. Nah, yang pertama, teman-teman buka dulu yang namanya SAM. Habis itu klik yang admin. Berhubung database-nya sudah saya buat, di sini nama database yang sudah saya buat itu ya ada namanya itu DB online ya. DB online. Nah, di sini tabelnya saya buat tabel MHSW atau tabel mahasiswa ya. Nah, kita lihat dulu di strukturnya. Di sini yang pertama ada name dengan tipe data YNT dengan panjang datanya itu 11 ya. Baru yang kedua itu ada nama varchar 50, yang kedua address atau alamat 250, prodi itu nama jurusan, baru yang terakhir ada age ya, usia ya. Nah, panjangnya ini terserah teman-teman yang mau panjangnya berapa, mau bagian NIM, nama, address itu ya suka hati lah mau panjangnya berapa. Tapi di sini saya pakainya 50, 250, 50 dan 11. Dan jangan lupa untuk NIM itu primary key ya, yang artinya itu datanya itu nanti nggak boleh sama. Nah, sesudah database teman-teman buat, kita masuk ke VS Code-nya. Nah, di sini setelah teman-teman buat, langkah selanjutnya itu buat file koneksi ya. Kita hubungkan tuh yang tadi database yang sudah kita buat ke file koneksi. Yang pastinya ini nama DB yang artinya ini menuju ke database. Baru di sini ada user, ada password. Passwordnya di sini saya kosongkan ya. Kalau mau diisi terserah teman-teman ya. Nah, sesudah koneksinya teman-teman buat dan sudah tidak ada error, maka tahap selanjutnya itu adalah membuat file shape. Nah, file shape ini dimana nanti ketika si user nanti memasukkan nama, alamat, prodi, umur, maka nanti nama itu akan masuk ke dalam database. Baru yang ini setelah file shape teman-teman buat yang namanya tambah data. Tambah data ini UI-nya ketika nanti si user memasukkan datanya seperti itu. Di sini sudah saya buat ya nomor induk mahasiswa. Coba saya ganti aja NIM ya. NIM, ada nama, alamat, program studi. Nah, program studi ini ada optionnya sistem informasi, sistem komputer, teknik informatika. Baru yang terakhir itu ada umur. Baru itu ada kirim data. Nah, habis itu teman-teman buat sesudah file tambah data yaitu tampil data. Nah, ini untuk menampilkan pada halaman UI-nya ya. Jadi untuk memastikan jika datanya itu masuk ke database, maka data itu muncul juga di UI tampilan layarnya seperti itu. Jadi nggak hanya masuk di dalam database saja, kadang ada tuh sebuah website
ketika kita masukkan data di tampilan layarnya tuh nggak masuk, padahal masuk ke dalam database ya, tapi di tampilannya nggak masuk tuh. Sering tuh ya seperti itu biasanya salahnya di bagian koneksinya nih. Ketika kita mau koneksinya ada yang error gitu. Baru sesudah tampil data itu ada yang namanya update data. Update data itu ya kalau nanti si user ingin mengupdate datanya dia ya. Tapi yang perlu teman-teman ingat, untuk membuat file ini jangan lupa dihubungkan ke koneksinya seperti itu. Seperti ini ya, saya koneksikan ke koneksi DB. Jadi mana nanti koneksi DB ini akan connect ke database seperti itu. Jadi kalau udah teman-teman buat tapi belum di-include-kan koneksinya, ya nanti datanya nggak bisa masuk gitu. Nggak bisa terhubung ke database. Ini ada form, edit, dan delete. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Nah, ini saya tadi belum mencoba dan ini datanya masuk ya. Inilah data yang tadi saya buat. Jadi dia tuh datanya tampil di UI. Nah, ini dan juga masuk ke database. Mana masuk ini? Nah, ini dia. Jadi datanya itu tidak hanya masuk ke dalam database tapi juga masuk ke dalam tampilan. Nah, ini sama dia datanya. Nah, ini saya contohkan lagi ya, ketika nanti websitenya sudah berjalan, kurang lebih seperti ini nanti websitenya berjalan. Nah, ini anime itu nggak boleh sama ya teman-teman ya. Nanti kalau sama nggak bisa masuk ya. Oke, jika nanti datanya berhasil ya masuk ke dalam database, seperti ini dia, ada tombol peringatannya, yang dimana ini notifikasinya untuk memberitahu bahwa datanya itu berhasil masuk ke dalam database. Nah, ini dia untuk hasilnya. Ada Rahman, kisaran sistem informasi umur 22. Kalau mau di delete aja. Nah, ini. Nah, untuk yang bagian edit itu ada yang masih error ya punya saya teman-teman. Jadi pas mau diedit tuh datanya nggak bisa, ada yang kurang sih, belum tahu di mana. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah teman-teman, ketika nanti kita berhasil membuat sebuah database. Nah, ini dia ya, kalau mau teman-teman ikutin ini saya tampilkan ulang, mana tahu teman-teman mau mencobanya. Ada file koneksi, ada file save, ini dia file save nya. Baru yang kedua itu tambah data.
Nah ini yang ketiga itu ada tampil datanya. Yang keempat itu ada update datanya. Ketika nanti kayak siswa salah masukkan tuh, seharusnya seharusnya umurku 20 tapi dibuat tadi 21, atau namanya ada yang kurang gitu kan, ada yang tipe. Jadi dengan adanya update edit data itu bisa diedit gitu. Nah ini pemeditnya. Nah ini file koleksinya, file delete-nya. Oke, mungkin itu aja video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.